makan. Izin minum. Ya. Ya, yuk. Ayo. Oke, yuk. Kita lanjutkan. Berarti bagian-bagian tumbuhan ada apa aja? Yang pertama ada akar ya? Akar. Bunga itu ada 2 jenisnya ternyata. Ada akar apa aja? Akar tunggang dan akar serabut. Akar serabut. Ya, ada akar Tunggang dan serabut. Ya, ada akar gabut. serabut dan ada akar tunggang sekarang. Nah, apa bedanya kedua akar ini? Akar serabut sama akar tunggang. Ya, bedanya apa? Akar serabut berbentuk akar serabut seperti itu lebih- serabut bagian ujung dan akar berukuran hampir sama besar. Iya, dia itu tumbuhan apa yang akarnya serabut? Tumbuhan yang Jagung, padi dan tebu. berkeping satu atau tumbuhan berkeping satu atau tumbuhan Jagung, padi dan tebu. Jangan monokotil. Kalau yang ini, kalau akar tunggang biasanya tumbuhan yang Berkeping 2, Namanya adalah dikotil. jeruk dan kacang-kacangan. Siapa aja ini kalau yang monokotil contohnya? Yang monokotil itu biasanya, nah ini dia, ada monokotil dan dikotil. Perbedaannya apa loh, saya tulis di sini ya. Nanti kalau monokotil, nah kemudian sama ada Nggak usah yang dicatat, kan? dikotil. Usah Terus aku dicatat, nggak kan? mau nyatet, tapi harus ingat. Foto. Nah, jadi kalau monokotil akarnya serabut. Kalau dikotil akarnya bagaimana? Tunggang. Nah, oke. Tunggang. Sekarang kita cari lagi bedanya. Sekarang batang. Ayo coba. Itu batang yang bagian tumbuhan. Batang itu ada berapa jenisnya? Satu. Masa? Coba dibaca halaman 113. Dan 1 sampai 100. Oh, banyak. Ada berapa? 3. Banyak ternyata. Apa aja? Batang basah, batang berkayu, batang rumput. Oke, ternyata ada batang basah, kemudian banyak. ada batang berkayu. Nah, dan yang satunya ada batang rumput nih. Batang rumput. Nah, coba kita cek. Siapa ya? Coba dilihat. Yang batang basah itu contohnya siapa contohnya? Betul. Bayam. Bayam. Oke. Kemudian kalau yang batang berkayu contohnya siapa? Rambutan dan mahoni. Iya, misalkan ada buah rambutan, tahu kamu? Buah rambutan, pohon jati. Tapi yang udah lama nggak makan rambutan. Tak pernah makan ya. Kalau Jambu. batang rumput, contohnya siapa batang rumput itu? Bambu. Bambu. Padi. Terus siapa lagi? Padi. Padi. Oke. Coba dilihat sekarang. Berarti kalau batang padi ini batangnya kan batang rumput. Berarti dia termasuk batang rumput ini termasuk monokotil atau dikotil ya? Batang rumput. Kotil. Masa? Monokotil. Monokotil. Coba ini yang akar serabut tadi. Apa aja ini? Ya. Coba yang akar serabut. Iya, jadi kalau batang dia monokotil akarnya serabut dan dia batangnya rumput. Batang rumput biasanya. Kalau dikotil pastinya batangnya apa? Dikotil. Batang Batangnya berkayu. basah, masa? Berkayu. Iya, batangnya berkayu. Nah, sekarang lagi nomor 3. Oke, dari daunnya, tulang daun. Silakan dibaca siapa ya yang belum pernah tunjuk. Aiko ada enggak? Ada kayaknya. Mana Aiko? Coba Aiko mana? Oh ini dia Aiko. Lengkap loh, sudah 34. Hari ini yuk Aiko sekarang. Kalau misalkan daun itu ada tulang daunnya sekarang. Tulang daunnya ada berapa jenisnya? Sekarang Itu apa loh sih? sekolah stand-up terus mengelak Ada tulang daun apa aja? Tapi belum di-mute kena expose. Raffi. Nonton Aiko, video. tulang daun ada berapa jenisnya?
Ada 3. Ada 3? Masa sih ada 3? Enggak. Ada berapa ya? 3. Jawab nggak Empat. Masa 3? 4. Satu lagi. Apa aja Iko? Tulang daun. Tulang daun, menyirip, Daun menyirip. Tulang jari. Tulang daun menjari. setelah itu Daun melengkung. Melengkung. Tulang daun melengkung, sejajar. Tulang daun sejajar. sejajar. Oke, tulang daun sejajar. Sekarang kita kasih contoh. Daun sejajar. Yang menyirip ini contohnya siapa ini? Menyirip contohnya kayak pohon apa, pohon jambu, pohon Mangga, ya. Bukan Ada pohon rambutan. pepaya, pokoknya pohon. Nangka. Nangka. Pokoknya pohon. Kalau Bang. menjari. Pohon pepaya. 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 Singkong Singkong dan biara. Oke. Kemudian kalau yang Pohon melengkung dan namanya Gondok. Eceng gondok. gondok. Nah, oke. Kalau daun sejajar, Adi. padi. Rumput dan padi. rumput. Padi. Sekarang kita golongkan sekarang. Kalau dia monokotil berarti tulang daunnya apa? Monokotil. Menyirip. Menyirip. Diingat ini, bukan, monokotil tadi bukan. contohnya padi. Nah, Padi. yang ini contohnya Sejajar. Tulang daun sejajar. Sejajar. Yuk, Daun sejajar. berarti ini Tulang daun monokotil ini. sejajar. Tulang daun Sejajar, ya. sejajar. Berarti Ya. tulang daun Sejajar. sejajar. Nah, TD gitu ya, tulang daun ya. Tulang daun sejajar. Kemudian ada lagi? Bentar. Nggak mungkin cuma satu orang 4 kok. Tulang daun sejajar dan tulang daunnya Tulang daun menjari kayaknya. ya, tulang daun melengkung dan tulang daun sejajar. Kalau yang dikotil berarti tulang daunnya Tulang bagaimana? daun menyirip dan tulang daun menjari. Iya, Mo. Menyirip dan Jari. menjari. Tulang daun menjari. Oke, jadi gini ya. Ini jadi sudah kita tahu. Oh, berarti kalau tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil itu begini. Kita sketsa. Nah, ini di dalam otak kita sebenarnya kita sudah tahu. Oh, berarti cirinya itu yang monokotil itu akarnya Emang udah serabut. tahu dari lama loh. Ya enggak apa-apa toh. Sekarang kan temennya sudah Nggak tahu. apa-apa, kan Jadi udah- kamu jawabnya salah juga. Sekarang bunga. Bagian-bagian bunga. Di bunga itu ada jenisnya ya. Nah, bagian bunga sekarang. Yang Bangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga. betul sekali. Tapi Rosa Sakti inginnya sekarang mencari tahu siapa kan bunga itu sebagai alat kelamin toh. Iya. Alat kelamin yang jantan namanya siapa ya? Benang sari. Benang sari. Benang Benang sari. sari itu yang di huruf itu huruf apa ya? Huruf A. Huruf A, benang sari mana? Benang sari. Oh Iya iya. ini A. Benang sari itu yang banyak ya. Iya tahu. Yang banyak itu benang sari. Yang jumlahnya banyak itu benang. Kayak benang nggak usah. No, kan dia jantan. Jantannya banyak. Iya tapi kan kayak benang. Kemudian kalau alat kelamin yang betina namanya siapa? Mahkota. Oh, kok bisa? Kelopak. Putih. Putih. Putih Ah. itu jumlahnya 1. Cuman ya. Oh iya. Contohnya di nomor berapa itu? Di nomor putih. bentar. Mana putih? 4. Bukan. Putih. Nomor B. Jadi yang A tadi kan benang sari. Ya, ini contohnya ada di yang A. Nah, kalau yang ini contohnya di yang B. Di halaman 115, kamu lihat itu gambarnya. Kelihatan, guys? Kelihatan. Nah, ini yang B. Jadi yang putih itu ada tangkai putih, ada kepala putih. Pokoknya itu semuanya namanya putih sudah. Nah, kemudian nih kalau
bunga itu ternyata ada di sini belum diajari penyerbukan, tapi Lososepti takutnya Udah tahu. sudah ada penyerbukannya. Jadi Penyerbukan dari Putih dan benang sari ini fungsinya untuk memperbanyak tanaman. Jadi karena ada alat kelaminnya, jadi benang sari dan putih. Kalau nggak salah sama serangga disebarin ya Lus ke tanaman. Bukan hanya serangga, manusia bisa, Oh. angin juga bisa. Oh iya. Gitu ya. Kemudian ada juga itu yang menarik perhatian serangga. Siapa ya? Mahkota bunga. Mahkota. Ya, ada mahkota bunga. Mahkota bunga itu warnanya menarik ya. Oke. Iya dah. Sekarang ada bedanya. Ada bedanya. Kemarin Lososepti membuat PR ada bunga lengkap. Oh iya. Bunga lengkap dan ada bunga Iya loh, sempurna. bunga Katanya, setengah. katanya teman-teman nggak ada bunga lengkap di buku. Jadi benang sari dan putih. Iya, apa bunga lengkap? Iya, Itu loh, Bunga bunga lengkap itu. hanya ada ada Bunga Bunga ya? yang memiliki Bunga yang memiliki Bunga yang memiliki- semua bagian semua Bunga? bagian semua bunga. bagian bunga. mau begitu. Kalau Ya, bunga sudah. Kalau bunga sempurna, memiliki memiliki butik dan benang sari. iya, ya, Memiliki bunga ada Ya. itu. memiliki butik dan benang Putih. sari. dan benang sari. Bentar, Jadi Lus, mau tak istilahnya foto ya. begini, kalau dia bunga lengkap, pasti ya sudah pasti dia bunga sempurna. Iya. Ya, tapi kalau dia bunga sempurna, belum tentu bunga lengkap. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau dia bunga lengkap, pasti sudah bunga sempurna. Karena kan sudah punya semua bagian bunga, ya berarti dia punya putih, punya benang sari. Nah, tapi kalau dia itu bunga sempurna, hanya punya putih dan benang sari aja, tapi nggak punya mahkota, nggak punya kelopak bunga, nah berarti dia bukan bunga lengkap. Paham maksudnya Lus? Ya, Ya, paham. ngerti. Oke, sekarang Wow. Oke, sekarang Lososepti ingin Aiko yang membaca. Aiko, pertanyaan 7 silahkan dibaca. Oke. Ada pertanyaan 7, silakan dibaca. Proses pembuatan Aiko. makanan Mm-mm. proses pembuatan makanan pada tumbuhan dinamakan Dinamakan fotosintesis. fotosintesis. Kalau gutasi fotosintesis. itu apa, Nak? Kalau gutasi, boleh ditulis di situ. Gutasi adalah proses pengeluaran air dari tumbuhan. Biasanya ini melalui daun. Bentar, Lus, saya mau difoto. Ya, gutasi. Proses pengeluaran air dari tumbuhan atau namanya adalah penguapan. Ya. Atau nama lainnya adalah penguapan. Bisa? Bisa dong. Bisa dong. Udah di screenshot. Tunggu, aku belum. Udah dosen ya. Sudah. Aku belum. Udah. Biasanya, tapi dia biasanya melalui titik-titik kecil. Jadinya di pinggir-pinggir daun gitu, Nak. Jadi kalau misalkan kita tuliskan di pinggir-pinggir daun. Dosa, Apa? Olan izin mau berangkat ke Bali. Waduh. Mau ikut ya, Lus? Parah. Pelajaran ini. Ikut. Ikut. Dadah. Dadah. Nah, semua. Dadah. Aku balik ke sekolah mungkin besok
Soalnya Mau ngapain hari ini ke Bali? Mau ngapain? Ngelain Ulta katanya, mamanya Ulta. nekat loh Zul. om aku ulang tahun. Mamanya ulang tahun ke Bali ya. Iya enak ya Lausa ya. Iya. Nanti aku kabari kalau sampai di Bali Lausa. Nanti aku kabari. Ngapain ngabarin Kak udah di Bali? Kabarin nanti Apa-apa lihat aja. ya. Oke. Jangan lupa Rol. Jangan lupa oleh-olehnya. Ya. Sudah disini. Oleh-oleh. Dah. Oke. Udah kasih oleh. Kalau di situ ada diri tulisannya kok, penyerbukan. Yuk, Lagi kita diri. lanjutkan. Apa itu penyerbukan? Ada di situ penyerbukan. Apa ya Ya. namanya? Tahu. Masa? Coba dilihat. Penyerbukan. Penyerbukan itu apa ya? Di buku halaman 116 ada penyerbukan. Coba Jenny baca. Oh, nggak tahu. Udah ketemu belum? Penyerbukan itu apa sih? Bukan ada peristiwa jatuhnya serbuk sari kepada Ada kepala Ya, jadi peristiwa kepala putih. jatuhnya Peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. ya, jatuhnya serbuk sari di kepala. Yang fungsi mahkota bunga ya? Yes. Nah, jadi penyerbukan itu ada beberapa jenisnya ternyata, Nak. Ada apa aja loh, Bentar ya. Mana bukunya? Oke. Kok enggak ada semua? Ini lihat. Kelas berapa ini? Iya loh, bukan cuma satu. Ada berapa? Kayaknya. Ternyata. Nggak tahu. Ada. Pokoknya bukan Ada cuma banyak satu. ya. Coba kita cek sekarang. Jenis-jenis atau macamnya aja ya, macam-macam ya. Macam-macam penyerbukan. Kita ganti warna biru. Nah, apa aja? Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri. Kemudian ada juga yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Tetangga. Hah? Tetangga. Tetangga. Ya. Coba sekarang. Oh, Ini loh, berarti ini sama tutup dulu bunga-bunga ya. yang di sebelahnya tuh juga diserbuk. Iya. Waduh. Tahu. Waduh. Nggak tahu. Coba Lause Septi ke ini aja ya. Kamu biar bisa meraba. Berarti penyerbukan itu artinya apa sih? Maksudnya serbuk sari menempel di kepala putih itu apa juga? Lause Septi setelkan video dulu. Penyerbukan. Stop share dulu ya. Ya. Waduh, Daniel ya, santai banget. Kakinya lo gak semuanya. Kakinya loh, Daniel. Iya, Kakinya kayak apa? kayak di warung. Kayaknya Warung kayak di kopi. Kayak di warung kopi. Penyerbukan pada tumbuhan. Nah, ini dia teman-teman. Mau yang anak-anak, ta? Iya, ada. Aduh. Anak-anak. Pernah loh. Tapi ini video Kembali lagi ke masa ini nanti kecil, PR-nya masa kecil susah belum nih bagus biasanya kalau habis video. Dong. Masa kecil belum bagus. Kepala putih Kepala putih. ini adalah tangkai Lucu dulu pernah diajari. Ya. tadi Sama Lucu restu ya? seringnya mudah terbawa angin. Maka seringkali proses pembentukannya dibantu oleh angin. Angin. Nah, ini adalah tadi yang memiliki buah, yaitu masih memiliki benang sari. Ketika angin berhembus dan melewati benang sari, maka serbuk sarinya terlepas. Maka ada Dicepetinnya banyak banget loh, Sa. Oh, dicepetin Iya. dan serbuk yang telah jatuh di putih akan turun ke ovarium. Itu bisa, jangan usah digituin, bisa klik. Setelah itu, beberapa waktu ke depan, benang sari dan penutupnya akan rontok. Lalu tumbuhlah buah padi. Nah, begitulah Lusu boleh minum, Lusu. Boleh. jenis penyerbukan itu adalah Itu juga boleh izin minum dong ya. Coba. Boleh. Ini Ini penyerbukan kalau sendiri. Dausa mau pause Tadi- tinggal dipencet pas. lalu penyerbukan sampah, penyerbukan silang, lalu Kena bunga sebelahnya. Kenapa Balik tuh? lagi nih. bagaimana teman-teman? Coba penyerbukan. Ya, ada 4 ya. Yang terakhir, kita
ada mbak. Iya. Coba penyerbukan sendiri itu yang bagaimana? Ada empat macam. Ya, penyerbukan dari tanamannya sendiri. Iya. Berarti satu Itu. bunga, ya Bukan terjadi dari- satu bunga ya. Bukan dari tanaman lain, iya. Iya, satu bunga Nah, tok. Pohonnya sendiri, jomblo. Jomblo. yang satunya penyerbukan tetangga. Nah, coba Ya, kena penyerbukan tetangga. Tangganya itu loh yang bunga di sebelahnya diserbukin. Ya, dua bunga tapi masih sejenis ya ini, jenisnya Ya. sama ya. Oke. Ah, Yang satunya adalah penyerbukan silang. Penyerbukan silang. Nah, coba. Ini ada dua pohon sudah. Oh, itu nanti penyerbukannya kasih yang bunga sebelah terus dikembaliin. Iya, ini ya masih dua pohon. Kalau tadi itu satu pohon tapi ada dua bunga. Gini. Paham maksudnya, Los? Satu batang atau dua bunga. Ya, satu pohon. Daniel Pohon ngerti tahu, nggak bukan Daniel satu ini? batang. Oke. Ya. Coba sekarang lanjutnya. Satu tanaman. Pastinya lo aku mau Pohon besar. Tentang penyerbukan tetangga tuh, dijelaskan lagi. Tuh. Tentang tetangga. Penyerbukan tetangga. ada banyak ada. Ini penyerbukan silang ya. Nah, ini penyerbukan bastar, lihatin. Bunganya berubah. Oh iya, Ya. bunga. Nah, berarti bunganya berbeda jenis ya. Oke. Kalau Ya. kita tuliskan Kirain nantinya, kita buat peta konsepnya supaya Itu bukan kayak beda jenis loh, itu kayak ditutup loh. kayak ditutup. Betul. Beda jenis itu, nah, berbeda jenis. Betul. Ditutup itu loh. Iya. Jenis. Jadi kita tuliskan di Kan sini. beda jenis. Ini penyerbukannya ada penyerbukan apa berarti satunya? Penyerbukan tetangga. Tetangga. Penyerbukan Dan sendiri. satunya Silang, penyerbukan silang. Yes, Penyerbukan penyerbukan silang. silang. Saya pernah tahu namanya silang apa. Kemudian yang Penyer- keempat ada penyerbukan apa? Kan. Bastar. Ya, jadi kalau misalkan dituliskan lose kalau penyerbukan sendiri berarti hanya terjadi dalam satu bunga. Satu Iya. bunga. Kalau penyerbukan tetangga dia Dua terjadi bunga. pada dua bunga tapi masih satu pohon. Pasti satu Pohon. Kalau misalkan penyerbukan silang terjadi pada dua bunga Dua bunga yang berbeda. Dua pohon. tapi masih satu jenis. Satu Oh. jenis. Tapi kalau yang bastar Kalau beda. penyerbukan bastar sudah dua Bukan pohon, ditutup. Beda Dua pohon, bunganya beda. jenis. dua bunga, Beda jenis. dua pohon, dua jenis. Jadi jenisnya sudah berbeda. Iya. Jangan sampai di ulangan Boleh harian di- kamu yang pegang ini. Kalau di ulangan Boleh di harian screenshot gimana, Lo? sekarang. Boleh. Kalau di ulangan harian gimana lo Septi caranya menulisnya? Penyerbukan sendiri adalah gimana? Berarti cara menulisnya. Ini caranya untuk menghafal, kan? Penyerbukan Satu Sendiri adalah bunga Jatuhnya serbu jatuhnya sari. serbu ke sari di kepala. kepala. Nah, Bunga. itu sendiri. Itu oh. Oke. Atau jatuhnya serbuk sari di kepala apa? Di Di kepala, kepala putih putih itu sendiri. bunga itu sendiri. Gini. Ya. Kalau yang penyerbukan tetangga gimana? Penyerbukan Jatuhnya serbuk sari. Tangga terjadi Sari. ada dua bunga satu pohon. sari Yang terjadi pada dua bunga di tetapi masih antara satu pohon. dua kepala putih. Di antara dua Di bunga. kepala putih bunga lain yang masih satu Bunga lain pohon. Yang masih satu pohon. Di kepala putih bunga Oh lain. iya. Kalau penyerbukan Kalau penyerbukan silang loh, so. gimana? Penyerbukan Jatuhnya serbuk sari Jatuhnya sebut Jatuhnya sari ke pada bunga dari lain dua ada bunga lain. yang lain. berbeda pohon. yang berbeda pohon. Tapi masih Satu jenis. Yang berbeda pohon. Penyerbukan bastar. bastar, Lo bastar. serbuk sari yang jatuh ke Jatuhnya serbuk satu sari. satu pohon
Loh, kok masa pohon? Dua pohon. Dua bon Yang berbeda yang jenis. berbeda. Ya, gitu caranya. Sulit. Bisa. Oh, sulit rasa. Makanya itu. Langsung caranya penyerbukan star. Makanya Ngomonginnya ini kata-kata sulit. ini langsung saya skip. Jadi kata-kata ini yang membuat kamu bingung itu langsung saya skip. Kamu nanti bisa menuliskan kata-katanya sendiri sesuai dengan kemampuanmu berpikir. Nah, Biasanya yang ngomongin penyerbukan bastar, penyerbukan silang, penyerbukan tetangga, penyerbukan sendiri. Ingat Berarti yang semua satu bisa. batang, dua batang, dua batang, dua batang, apa dua satu batang pohon, ini? dua B-nya pohon, apa, dua B? pohon. B-nya apa, B? B itu bunga. B-nya apa? B itu pohon, D itu jenis. Siap. Aku ingatnya cuma itu loh, Se. Nanti Nanti diatur bingungin. kata-katanya sendiri. Ayo. Kalau ada lah. Ini ya, jadinya kita itu hanya membuat supaya di dalam otak kita itu tidak terlalu banyak gitu. Oh, jadi penyerbukan sendiri itu jatuhnya serbu sari di kepala putih bunga itu sendiri gitu. Ada tulisannya ada 1 B. Nah, kemudian penyerbukan tetangga. Oh, pokoknya dia 2 bunga dan 1 pohon nih. Berarti jatuhnya serbu sari di kepala putih yang terjadi pada 2 bunga dan 1 pohon. Tuh. Tetapi masih 1 pohon. Boleh. Jadi titik koma itu enggak apa-apa, tidak sama. Karena kita bukan hafalan ya, kita itu harus memahami. Gitu nah. Memahami. Jadinya kamu nanti pahamnya itu sampai kata-katanya di mana. Sekarang PS-nya adalah yuk tuliskan arti masing-masing. Mulai dari ya kayak langsung saya sudah nulis 1 loh ya penyerbukan. Loh. Arti apa loh? Kalau kamu yuk ditulis masing-masing. Penyerbukan tetangga adalah, penyerbukan silang adalah, penyerbukan bastar adalah. Ayo, What? Oh no. bisa? Enggak tahu. Enggak. Nggak mau dicoba, nggak bisa nantinya. Enggak Coba punya dulu buku. aja. Coba dulu Apa aja. kata? Enggak Apa punya langsung? buku. Apa langsung soal aja? Terserah Aku aja loh. Jangan langsung, aduh, kamu kan nggak mau semua. terserah. Langsung soal. Langsung soal. Coba Pakai buku apa? sekarang Enggak punya. Stanley. Langsung Ini lihat buku sikat AKM pertanyaan 8. Coba dibaca Stanley. Baca lah yang mana? Iya, dibaca. Halaman berapa? Halaman 116. 116. Oh, berarti tinggal dilanjutin ya. Pertanyaan 9 ya loh. 8 ya? 8. 8 aja belum. Pasangkan pertanyaannya tepat dari bagian tumbuhan dan fungsinya berikut. Ya, akar betul kan untuk menyerap air. Sekarang batang. Itu untuk apa, Nak? Alat perkembangbiakan. No, alat perkembangbiakan itu siapa, teman-teman? Halaman berapa, Lisa? Halaman 16. 16. Alat perkembangbiakan ini tadi apa ini? Katanya Lase. Sel Yang punya alat bagian bunga. Alat Alat berkembang transportasi. Ya, alat perkembangbiakan siapa, Stan? Oh. Stanley. Alat perkembangbiakan itu siapa berarti, Stan? Yang Mahkota? punya alat kelamin. Oh, putih. No. Yang punya alat kelamin. Bunga. Ya. Jadi alat perkembangbiakan itu bunga. Kamu hubungkan deh sekarang. Berarti Pertanyaan dari- berapa, ini Lisa? PS1. Silakan dikasih penghubung. Kalau batang berarti Pertanyaan apa? nomor 8. Batang alat transportasi. Oke, ada batang itu alat transportasi. Kenapa kok disebut alat transportasi? Karena batang itu loh, Bawa. kan dari akar itu kan dapat air dari bawah tanah. Terus sama batang Ya, ke itu atas. ditransportasikan ke jauh-jauh. Betul, ditransportasi. Kalau saya tulis di sini ya, di atas sendiri, langsung saya tulis. Nah, jadi di dalamnya batang itu ternyata di dalamnya batang itu ada yang namanya pembuluh silem. Daerah. Film.
pembuluh xilem, dan ada yang namanya pembuluh floem. Floem. Ingat-ingat kalau F floem. Nah, ini mengangkut hasil fotosintesis. Ke daun. Ya. Mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh Tubuh. tumbuhan, berarti bukan tubuhmu loh ya. Tubuh. Seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian kalau floem, nah ini dia mengangkut apa? Mengangkut garam-garam mineral, garam mineral. Kemudian ada unsur hara juga, unsur hara Dari akar ke seluruh ke daun. yes, ke seluruh tubuh, gitu aja dah. Oh ya. Seluruh tubuh. Terus. Tubuhnya siapa? Tubuhnya tumbuhan. Ya, ke Lalu seluruh, itu seuruh, nggak usah seuruh. ke seluruh Iya. tumbuhan gitu aja ya. Oh, apa tubuh aja ya? Tubuh tumbuhan. Tumbuhan punya tubuh. Nah, itu ya. Jadi ada dua pembuluhnya, ada pembuluh angkut dan pembuluh xilem dan pembuluh floem. Nah, ini nggak bisa. Floem. Kalau floem F. F floem berarti mengangkut hasil fotosintesis, gitu ya. Ya. Bisa. Oke. Inilah seperti gini kan ya. Lanjutin dosa pertanyaan nomor 8. Ya, punya seperti macet ini kayaknya. Oke. Pertanyaan nomor 8. Berarti sekarang batang tadi alat transportasi ya, karena ada dua pembuluhnya. Kalau kita kan ada pembuluh darah nih. Kalau di tumbuhan namanya pembuluhnya xilem sama si floem. Floem. Kemudian yang daun. Audrey bisa ini pasti. Berfoto. Apa ya? Nggak tahu. Berfotosintesis. Iya, untuk berfotosintesis, betul. Mimi Kalau coba kelapa? sekarang. Putih. Putih itu apa Mimi ya? Untuk apa putih ya Mimi? Kelamin betina. Itu Ya, alat kelamin betina. Kelapa apa loh, So? Kalau kelapa, jadi sisanya dong. Oh, kelapa. Q. Q, ya pelindung. Pelindung saat kuncup. Oke. Sekarang Daniel, pertanyaan 9. Daniel silakan jawab. Udah jawab. Ayo, Daniel sekarang. Coba yang ini langsung Sakti hapus dulu ya. Yang ini ya. Sebentar. Nanti ada temannya yang ketinggalan, ini dihapus dulu ya. Ini sudah kan? Ya, belum. Yuk, kita hapus dulu tadi. Maksudnya yang membuluh xilem sama pembuluh floem belum. Batang tadi fungsinya untuk apa? Batang fungsinya untuk alat transportasi. Kemudian yang satunya daun untuk apa? Berfotosintesis. Fotosintesis. Masih ingat fotosintesis itu bagaimana? Iya. Gimana? Dari cahaya matahari. Dari cahaya matahari. Apa aja yang dibutuhkan? Dari air. Air, angin, O2 loh. cahaya O2. Oksigen. matahari, oksigen, Kayaknya CO2. karbon dioksida. Dioksida rumusnya apa ya? CO2. Klorofil. Nggak tahu dah. Kemudian ini dibantu loh. O2. Dibantu siapa dia? Cahaya matahari. Ya, dibantu saya sama matahari sama siapa? Klorofil. Iya, dibantu cahaya matahari sama klorofil. Boleh ditulis kalau forget. Ya, dibantu Iya. klorofil. Nah, Itu karbon dioksida atau O2? CO2. CO2 itu ya karbon dioksida. Matahari. Ingat ya. Ini diingetin makanya yuk. CO2. Menghasilkan siapa ini? O2. Menghasilkan oksigen. Menghasilkan oksigen Oksigen dan siapa? dan makanan tumbuhan. Apa namanya? Bunga bukan. Menghasilkan oksigen Kan dan menghasilkan bunga. karbohidrat. Karbo. Karbohidrat.
Oh ya. Dan Oh, karbon. makanya pohon kalau menyerap CO2 bisa menghasilkan O2. Ya, dan karbohidrat. Kalau pakai rumusnya air itu adalah H2O. Masih ingat? H2O, iya. Nah, rumusnya air itu adalah H2O. Duanya ditaruh di bawah. Ini. Biasa kok mirip fisika nih loh, Ustaz. Enggak, ini pelajaran. Enggak, IPA kalau ini IPA. H2O. Ya IPA. Ya, Dulu bentar. aku diajarin kayak Tadi. gitu pas saat itu. H2O. Gini. Gampang kok. Susah kok. Dua. Ya. Kok susah loh sih? Duanya kecil di bawah loh ya. Iya tahu. Ya. Ya. Ini nanti di SMP atau SMA belajar ini. Alah, ini tuh cuma kayak Kok gini. belajarnya di kelas 5 ini? Kemudian karbon dioksida, gimana karbon dioksida? CO2. Oh, itu duanya. CO2, 2 kecil. Oke. Kemudian CO2 ya. Nah, sudah. Ya. Oke, sekarang ada bantuannya tuh. Cahaya matahari ada Cahaya nggak? Nggak ada. Mata. Terus dan cahaya matahari tidak ada. Cahaya mata. Sekarang kalau oksigen, apa oksigen? O2. O2. Gak usah Nah, cek. ini ingatkan kembali nih. O2. Kalau karbohidrat, CO2. CO2. No. Itu kan karbon dioksida. Loh, O2 kan oksigen itu. Nah, kalau karbohidrat itu simbolnya ada C6, H12, bentar. H12, O6. H2. Langsung satu tulis O. CHO. Coklat. C6 ya. Kemudian hanya ini jadi H12. H12. O-nya itu jadi O6. Oh susah. C6 H12. Ya. 6 ya. C6 H12 O. Oh 12. Apalah. Kayaknya nanti kalau eksperimen kayak IPA gitu nanti ada C6 H12 O6. 6 gitu ya. kotak-kotak. Oh kayak kimia. Lun, mana Lun? Katanya Mami Lun. Lun. Mana? Sudah bisa? Bisa loh. Oke. Bentar ya. Ini ya. Sudah ditulis? Kok kelas Temannya tulis bentar ya. Sudah ditulis belum? Kalian Nah, tahu ini cuma satu kali yang H2O itu apa ya lupa. 2O. H2. H2O. O2 bacanya ya, Nak. Oh, Aku masih punya saya bukunya Kan fisika, 2O. tapi O2. bingung aku soalnya nggak tak baca jadi bukan itu loh, yang di belakang H2O. pusing. H2O, CO2, O2, ditambah C6, H12, O6. Nah, ini Nak, sebetulnya rumusnya ini, rumus kimianya ini ada angkanya lagi di depannya. Nyatetnya nanti nggak apa-apa. Nah, ini ada angka di sini. Ini Udah lewat. supaya jumlahnya sama. Waktu. Ini ada angka 6. Sini ya. Nah, kemudian di sini juga ada angka 6. Boleh ditambahi. Jadi rumusnya kalau sudah pakai rumus ini harus ditambahi angka di depannya. Nah, ini ada angka 6. Nah, apa maksudnya Lause? Supaya jumlahnya itu antara yang kiri dengan yang kanan itu sama. Contoh ini ya. 6O2. Ini maksudnya dikali 6 kali 2 gitu 12. Kemudian yang ini O6 berarti O-nya itu ada 6. Jadi 12 ditambah 6 itu 18 gitu. Ini untuk menyeimbangkan. Jadi di sininya harus ada angka 6-nya. Kok campur matematika ya, Lesa? Iya, ada matematikanya. Tapi kalau misalkan ditulisnya air ditambah karbon dioksida, ini nggak perlu ada angka 6. Kalau ditulisnya itu pakai rumus kimia kayak gini, di depannya harus ada angka 6-nya. 6, 6, 6 gitu. Jadi, coba oksigen rumus kimianya apa? Mas ingat?
Oh, Oh, 2. Kalau air? Air A2O. 6H2O. Kalau karbon dioksida? CO2. Nah, karbohidrat? COH12. C6H12O6. Oh iya. Pinter sudah, wes. Pinter sudah. Oke, nanti Loso Sakti beri oleh-oleh puisis. Ya. Udah punya. Tidak. Beri oleh-oleh puisis. Gak usah, puisis aku ngerjain berkali-kali. Mulai dari boleh dikerjakan berkali-kali. Ayo, jangan sampai puas kalau hanya dapat nilai 70. Sekali aja langsung. Puaskan kalau nilainya itu 100. Gitu ya. Enggak, 100 aku waktu itu nyoba 20 kali. Puas kalau nilainya 80 saja. Kok bisa sih? Puaskan kalau nilainya 100. Langsung masukkan nilai loh. Ya, langsung masukkan nilai loh. Jadi ini nanti. Ini kelas 6 sudah, kelas 6 sampai. Kelas 5 itu Jepang. Hebat. Belajar materi kelas 6. Jepang. Dulu pas kelas 3 udah diajarin Iya. gitu kayak Kelas gitu. 5 hebat. Sudah belajar silam, belajar floem, belajar Pusing. klorofil, belajar apa fotosintesis. Sudah hebat. Ya fotosintesis udah dari dulu lah. Ini Dari materinya. kelas 3. Ini materi penyerbukan tadi, penyerbukan sendiri, penyerbukan silang. kelas Itu berapa? adalah materinya kelas 6. Hebat ya. Kelas 5 hebat. Kita yang kelas Kita bisa Iya, hebat ya, sudah hebat. Nanti Loso Sakti ingetin lagi materinya dengan belajar kuisis ya. Dengan mencoba klik materi kuisis. Mau berapa nomor? 100? Enggak. satu. Satu. Lasa biar banyak dan dikit 30 aja lah. 70 aja lah. No, 25. Nanti materinya semuanya ada di Nol. Nah, Jangan Kalau Fedrik ya 5. Ngerjakan 1 nomor aja, alas. 20 aja. Udah salahin aku. Udah deh. Waktunya udah lebih lah. Tapi minta 30 tahun doang. Nanti ada pembelajaran lain kan, sampai ketemu lagi Ayo, hari Sabtu ya. Kita belajar matematika lagi ya. No. Sampai ketemu lagi hari Sabtu. Jangan bosan ketemu lagi Sabtu ya. Nanti kalau bosan, pas Sabtu bisa. Pernah bosan tau sih. Pernah bosan ya. Oke Mimpi, terima kasih. Dadah. Semoga ilmu bermanfaat. Thank you.